Budaya instan memang tidak bisa diredam karena ini adalah sebuah konsekuensi logis dari sebuah kemajuan peradaban. Tapi kita harus tetap ingat bahwa saat kita akan terus berada dalam instanisme, maka jati diri manusia akan hilang dan kita akan kehilangan makna hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Video kali ini bakal ngajakin kalian bicarain tentang sebuah topik, yakni budaya instan. Budaya instan sudah sangat melekat dalam sendi-sendi kehidupan kita, terutama nih generasi Z atau generasi milenial. Tanpa kita sadari, hampir 90% kehidupan kita selalu mengandalkan hal yang serba cepat, serba mendadak. Seperti dalam hal komunikasi. Misalnya kalau kita mau membagikan informasi atau mungkin kita ingin berkabar, nggak kayak dulu lagi. Kita harus nulis surat dulu, terus belum ke kantor pos, harus menerima surat dari Pak Pos, dan sebagainya yang sangat rumit dan memakan waktu yang cukup banyak. Kalau sekarang, kalau ingin berbagi informasi atau mungkin kita ingin berkabar, kita cukup buka handphone, lalu pastikan ada data seluler atau wifi, lalu langsung kita chatting. Selain itu, misalnya kalau kita lapar, kalau dulu tuh, kalau kita lapar ya kita harus susah-susah dulu beli bahan makanan, terus kita masaknya juga perlu lama. Mie instan pun itu kan perlu effort ya, apalagi harus kita masak di dapur yang apinya aja kita harus nyiapin dulu. Kalau sekarang tinggal buka HP, kita klik GrabFood, GoFood, datang deh makanan. Tanpa kita sadari, semakin berkembangnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, pastinya hal ini memiliki dua sisi, baik dari sisi positif maupun negatif. Oke, sebelum kita masuk terlalu jauh, kita akan mengerti dulu apa sih pengertian dari budaya instan. Budaya instan di sini diartikan sebagai budaya ingin cepat selesai, tidak harus menunggu lama, dan tidak mau ribet. Pengertian ini sudah sangat jelas bahwa instant culture ini ya yang sedang marak terjadi saat ini. Oke, setelah tahu dari arti yang cukup singkat ini, di sini kita akan bahas tentang gimana sih budaya instan dan apa dampaknya dalam kehidupan kita. Manja akan hal-hal yang berbau instan ini membuat kita sama sekali tidak menghargai proses. Kita hanya berorientasi kepada hasil. Kita selalu berpikir bahwa proses itu nggak penting, yang penting hasilnya kayak gimana, ya kan? Oleh karena itu, nggak heran kalau saat ini muncul tindakan-tindakan yang kita kira itu curang, kita kira itu nggak baik, tapi dia lebih mengedepankan hasil daripada proses. Dan nyatanya banyak juga dihargai kan. Semisal kita nyontek dengan nilai kita yang tinggi, nggak heran tuh kalau ada yang bilang, wah hebat ya nilai kamu bagus. Nggak ada yang bilang, wah hebat ya kamu nggak tidur semalaman. Oke? Kita semua tahu dan kita sering sekali mengucapkan pengalaman adalah guru terbaik. Nyatanya di masa ini sulit sekali mendapatkan pengalaman yang benar-benar pengalaman. Oke, bukan salah bunda mengandung memang. Nah, budaya instan ini membuat manusia ogah bertele-tele, ogah ribet, no toleransi buat hal-hal yang ribet. Pasti langsung tuh komentar kok lama, kok susah, kok bla 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 bla. Dan ya, itu fakta. Hingga saat ini pun aku masih melakukan hal tersebut. So, mungkin aku buat video ini juga untuk reminder diriku sendiri ya, bahwa zaman dulu itu sulit banget untuk mengakses banyak aspek kehidupan. Dan saat ini dengan serba instan kayak gini, kita masih sering mengeluh. Oke, lalu bisa nggak sih kita jauh-jauh dari budaya instan ini? Menurutku jawabannya tidak. Karena bagaimanapun budaya instan ini mutlak terjadi. Yang dapat kita lakukan adalah gimana kita meminimalisir hal tersebut dan kita dapat mengambil dampak baiknya saja dan menyingkirkan jauh-jauh dampak buruknya. Semisal siapa sih yang nggak mau makan cepet tanpa ribet harus masak? Nah, tapi kita juga harus tahu gimana proses masak. Nggak tiap kali lapar kita harus pesan GoFood atau GrabFood, ya. Well, kalau dari sisi pendidikan, kayak gimana sih budaya instan? Seperti yang udah aku singgung tadi bahwa budaya instan
dalam segi pendidikan, contohnya kita menyontek. Karena nggak heran, orang tua bakal marah kalau nilai kita jelek, guru kita bakal menganggap kita sebelah mata kalau nilai kita jelek. Tapi tunggu sebentar, apa kita tahu masa depan kita dikarenakan selembar kertas, dikarenakan sebuah nilai? Kita nggak ada yang tahu. Karena belajar itu bukan tentang nilai, tapi gimana kita bisa memahami materi tersebut. Kita harus melalui proses yang panjang untuk memahami sebuah materi. Untuk contoh konkretnya, aku sudah mempraktekkan hal tersebut. Jadi tuh, sebelum ulangan besoknya, aku ada 2 mata pelajaran kan. Yang satunya itu aku belajar dari buku modulnya aja, pure dari buku modul, aku baca-baca, aku kasih stabilo, aku tulis di sebelahnya pengertian yang menurutku sendiri. Yang kedua, aku dapat kisi-kisi lalu aku cari screenshot, oh materi ini, gampang. Dan bener banget, yang satu tuh aku dapat nilai di atas KKM, yang satunya aku dapat nilai di bawah KKM dengan waktu belajar yang sama dan sama-sama membaca kan. Tapi yang satunya aku punya effort lebih untuk stabiloin, untuk aku kasih pengertian ala aku sendiri. Yang satunya cuman gampang lah, screenshot, baca sekilas. Sama-sama membacanya, bedanya hanya yang satu perlu usaha yang berlebih dikit aja, tapi udah beda jadinya gitu ya. Tapi ini kita nggak ngomongin tentang nilai bagus apa enggak, tapi seenggaknya kalian tahu lah, sebenarnya beda usaha dikit aja itu hasilnya bakal beda gitu. Jadi janganlah menomorsatukan budaya instan dalam segala aspek kehidupan ya. Kesimpulan dari aku adalah budaya instan ini hal yang mutlak terjadi, hal yang pasti terjadi saat ini. Budaya instan memang tidak bisa diredam karena ini adalah sebuah konsekuensi logis dari sebuah kemajuan peradaban. Tapi kita harus tetap ingat bahwa saat kita akan terus berada dalam instanisme, maka jati diri manusia akan hilang dan kita akan kehilangan makna hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan jadikan keinstanan ini sebagai pintu untuk masuk ke dalam jurang kegelapan. Kita bisa kok kalau kita mau, kita bisa kalau kita niat. Okay, that's all about my explanation. Terima kasih buat kalian masih nonton sampai di detik ini. Dan seperti biasa, terima kasih, sampai jumpa. Dah.